Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah Scriptsign, sebuah jasa penulisan berasal dari Kota Bogor. Scriptsign ada saya, Irsyad Ansori, yang kedua adalah Muhammad Ridwan, yang ketiga adalah Ani Melani Sinaga, yang terakhir adalah Almarosana Larasati. Scriptsign adalah sebuah jasa penulisan atau copywriter seperti penulisan artikel dan penulisan skrip, film, atau drama, dan lain-lain. Next. Customer segment. Kami akan menargetkan kepada anak muda yang memiliki ketertarikan pada bidang musik, fashion, otomotif, kuliner, seni, dan entertainment dengan rentang usia 17 tahun hingga 27 tahun didasarkan pada segmentasi psikologi dan demografi. Yang kedua, kami menargetkan kepada orang-orang yang memiliki usaha yang mengalami kendala dalam hal penulisan didasarkan pada segmentasi perilaku. Next. Value proposition. Why you should buy from us? Nah, kenapa sih kalian bisa memakai jasa kami? Yang pertama itu, kami itu memiliki kualitas. Yang kedua itu, harga yang sangat terjangkau untuk para mahasiswa ataupun pada pemilik UMKM yang pendapatannya itu tidak terlalu besar. Nah, yang ketiga itu, dapat ditulis dengan berbagai style atau gaya penulisan. How our service can solve your problem? Nah, di sini itu kita mempunyai dua. Yang pertama itu adalah gen kreator, yang itu meningkatkan ketertarikan pada bidang literasi untuk para anak muda. Yang kedua itu pen relievers, sebuah solusi bagi orang-orang yang memiliki hambatan dalam menulis dan mempublikasikan untuk sebuah usaha. Nah, yang berikut ini adalah channel kami. Channel kami itu bersifat multi-channel, bisa online dan bisa offline. Yang pertama itu channel online itu seperti melalui WhatsApp. Yang kedua adalah melalui website kita. Di website kita juga memiliki e-magazine. Yang ketiga itu melalui email. Yang keempat itu melalui media sosial kami yang ada di Instagram kami. Yang terakhir, jika offline, kami itu bisa berjumpa dengan customer untuk membicarakan apa yang diinginkan sebuah customer itu. Ya, customer relationship. Kami itu membuat kegiatan pada Instagram Story akun Scriptsign dengan menggunakan question box seputar penulisan ataupun berita dan informasi. Yang kedua itu, cara kami untuk menjalin hubungan dengan customer itu melakukan penawaran ulang melalui email terhadap customer yang pernah menggunakan jasa kami. Yang ketiga itu adalah menyisipkan format perkenalan diri dan hasil karya yang pernah dikerjakan oleh kami dengan pembuatan konten yang melakukannya itu melalui Instagram. Terima kasih. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai revenue streams ya. Di sini ada 2 poin, yaitu copywriter atau copywriting, yang merupakan jasa utama kita atau jasa primer kita. Di sini kita melayani berbagai kebutuhan akan produk kepenulisan. Contohnya seperti produk artikel atau mungkin kebutuhan akan penulisan skrip. Untuk poin yang kedua yaitu majalah. Majalah di sini yaitu e-magazine berkedudukan sebagai produk sekunder kami, seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada key activities atau kunci aktivitas kami ya. Di sini kita lebih dikedepankan pada aspek produksi. Kita ada 4 produk atau 4 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama yaitu berita atau artikel. Jadi kita juga melakukan perilisan atau penerbitan berita atau artikel secara berkala di website official kami.
ada berita-berita editorial atau mungkin feature dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada produk penulisan skrip, ada majalah, ya, e-magazine, dan juga ada pembuatan konten. Mungkin untuk pembuatan konten sebagai ajang promosi bagi usaha kami, seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada key resources atau kunci sumber daya kami. Nah, di sini kami menegaskan bahwa sumber daya utama kami ada pada atau sumber daya manusianya. Karena basic kami adalah seorang penulis dan produk utama kami adalah berupa produk penulisan, maka sumber daya utama kami adalah dari diri kami sendiri sebagai seorang penulis, yang mana di usaha kami sendiri juga mempunyai 4 spesialisasi atau gaya penulisan yang berbeda-beda. Contohnya seperti saya, Alma Rosana, yang cenderung memiliki gaya penulisan yang puitis. Ada juga Ridwan dengan gaya penulisan yang formal, ada Dado dengan gaya penulisan yang syarat akan unsur bahasa gaul atau mungkin gaya penulisan yang lebih mendekati anak muda. Ada juga Arni dengan spesialisasi penulisan naskah atau skrip, seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada key partners atau partnership. Nah, yang pertama yaitu ada perusahaan percetakan. Karena sebelumnya selain ada pembuatan website dan juga pembuatan e-magazine, kita juga melakukan produksi katalog yang berisikan beberapa informasi mengenai profil usaha kami, juga beberapa pelayanan jasa kami, dan beberapa contoh artikel yang sudah diposting atau dicantumkan di website kami. Nah, maka dari itu kita mencantumkan keterangan perusahaan percetakan sebagai tempat untuk mencetak dari produk katalog kami. Untuk poin yang kedua yaitu bisnis teman kelas A, bisnis teman kelas 3A. Jadi kami juga sempat melakukan peliputan, melakukan sesi wawancara terhadap beberapa rekan teman kami, ya, beberapa kelompok teman kami mengenai bisnis mereka. Nah, kemudian dari hasil wawancara tersebut yang kemudian kita jadikan sebagai bahan artikel yang akan kita cantumkan di website official kami, seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada cost structure, ya. Di sini ada 3 indikator. Yang pertama yaitu pada bagian jasa. Jasa pertama kita yaitu copywriting. Di sini untuk description, ya, nama usaha kami, kita menetapkan harga sebesar 50 perak untuk per kata dengan jaminan bebas plagiarisme sebanyak 100% dan juga ketetapan untuk 1 kali revisi. Sedangkan untuk kompetitor kami, mereka menetapkan sebesar 80 perak untuk per kata. Dan juga ada jaminan bebas plagiarisme dengan ketetapan 1 kali revisi juga, sama seperti kami. Kemudian untuk produk kedua kami, yaitu ada penulisan skrip, yang dimana dikenai harga sebesar Rp50.000 untuk per skripnya, dengan ketentuan maksimal kata sebanyak 1.000 kata, dan ketetapan 1 kali revisi. Untuk kompetitor di sini, yaitu mereka menetapkan harga sebesar Rp70.000 per skrip, dengan kata 750 hingga 1.500 kata dan ketetapan 1 kali revisi juga. Cukup. Nah, oke, boleh di next. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi di sini kita masih akan membahas tentang cost structure. Yang pertama itu ada modal awal. Jadi di sini modal awal kami adalah laptop sebanyak 3 pieces dengan total Rp5 juta dikali 3. Ada handphone 1 pieces dengan harga Rp3 juta, sehingga total modal awal kami adalah sekitar Rp18 juta. Untuk pengeluaran sendiri ada kuota internet 1 bulan Rp65.000 dikali 4 karyawan. Ada upah 1 bulan sekitar Rp125.000 dikali 4 karyawan. Dan total pengeluaran per bulannya itu adalah sekitar Rp760.000. Nah, untuk pemasukan sendiri adalah kami menargetkan untuk menerbitkan sekitar 80 artikel per bulan dengan minimal 1 artikel itu yang dibanderol seharga Rp25.000 dan juga skrip sekitar 16 per bulan dengan harga minimal Rp50.000, sehingga untuk total pemasukan per bulannya itu adalah kurang lebih sekitar Rp2 juta. Setelah menghitung pemasukan serta pengeluaran, maka dapat dikira-kira bahwa pemasukan bersih kami per bulan adalah sekitar Rp2 juta, dan jika dihitung kurang lebih setahun, maka modal awal yang sebesar 18 juta tadi dapat tertutupi oleh penghasilan bersih kami selama setahun. Boleh selanjutnya. Jadi ini adalah mapping kompetitor. Kami sudah mencari beberapa data dari kompetitor yang memiliki usaha sama seperti kami. Untuk kompetitornya, yang pertama itu ada Cakep,
ada penulis konten, dan ada tukang konten. Di sini bisa kita lihat perbandingannya seperti dari harga dari plagiarisme, kecepatan produksi, gaya bahasa, hingga revisi. Nah, jadi di sini kami setelah membandingkan usaha kami dan usaha kompetitor, kami mengupayakan agar usaha kami ini lebih dibanding dengan kompetitor kami, seperti harga yang lebih murah, plagiarisme yang terjamin, kecepatan produksinya yang lebih cepat, gaya bahasa, serta revisinya. Karena usaha kami juga masih termasuk dengan baru, dan kami berusaha untuk mengunggulkan usaha-usaha kami dibanding dengan kompetitor lainnya. Seperti itu. Di sini bisa kita lihat perbandingan-perbandingannya. Oke, boleh di next untuk selanjutnya. Jadi ini adalah kesimpulan dari BMC yang kami lakukan. Ada key partner, key activities, key research, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, ada cost structure, hingga revenue stream. Ini adalah kesimpulan-kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Boleh next. Nah, jadi ini adalah laporan keuangan sederhana. Jadi selama kurang lebih sebulan ini, kami sudah berusaha untuk mempromosikan usaha kami dan melakukan bisnis kami. Untuk yang pertama itu ada bagian HPP, harga pokok produksi, yaitu biaya awal sekitar 18 juta ditambah dengan biaya operasional 760.000, sehingga totalnya adalah 18 juta 760.000. Nah, untuk pendapatan usaha kami selama kurang lebih sebulan ini itu adalah penjualan copywriter itu sebanyak 3 dengan harga 25.000, dan juga satu buah skrip dengan harga 50.000, sehingga total pendapatannya adalah sekitar 125.000. Karena usaha kami juga masih awal dan kami masih berusaha untuk memperkenalkan usaha kami kepada klien-klien kami, jadi kami juga memberikan beberapa layanan gratis kepada klien-klien kami, sehingga mereka terlebih dahulu mengenal kami, seperti itu. Nah, jadi untuk laba rugi adalah pendapatan, yaitu 125.000 dikurang biaya operasional atau pengeluaran 765.000, sehingga hasil yang kami dapatkan untuk bulan ini masih minus di sekitar angka 635.000. Boleh di next. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bukti penjualan script sign. Jadi, berikut salah satu bukti pembelian customer kami, yaitu satu artikel dengan tema pengenalan bisnis dengan 500 kata dengan harga 25.000 melalui WhatsApp kami. Berikut juga terdapat bukti pembayaran customer kami yang merupakan 3 artikel dan 1 script. Nah, berikut juga kami memiliki Instagram dengan nama Scriptsign ID. Nah, Instagram ini selain tempat promosi kami juga memberikan sekilas informasi artikel yang kami buat. Untuk melihat lebih lanjut, bisa di web kami. Nah, apa sih web kami? Nah, berikut adalah web kami. Nah, untuk melihat web kami, kalian bisa mengecek di bio Instagram kami. Jadi, web kami itu berisi yang terdiri dari layanan kami, tim kami, dan email kami. Berikutnya, kami juga memiliki flyer yang berisi detail jasa kami untuk promosi, dan berikutnya kami juga memiliki katalog yang berisi jasa kami dan hasil artikel yang kami buat. Sebelum ditutup, ini adalah beberapa bukti dari promosi Scriptsen ya. Jadi ini ada flyer, ada promosi melalui email, ada promosi melalui grup kelas, dan juga ada Instagram. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Ridwan, boleh ditampilkan web kita dan juga katalog kita? Nah, jadi ini adalah web kami yang sudah kami buat. Boleh di-scroll ke bawah. Di sini ada Instagram, WhatsApp, email. Ini adalah tentang kami. Ini tim kami. Ini ada harga, katalog, dan ini adalah e-magazine kami. Di sini ada artikel-artikel yang sudah kami tulis dengan berbagai macam tema seperti musik, ada culture, ada makanan atau food. Boleh di-scroll sampai ke bawah, Ridwan. Jadi ini tuh adalah web kami. Selain web, kami juga sudah memiliki katalog, dan ini adalah katalog kami yang sudah kami buat.
ada daftar isi, dan ini adalah katalog berupa layanan yang kami sediakan, dan ini adalah portofolio berupa artikel yang sudah kami tulis sebelumnya. Oke, boleh dikembalikan lagi ke slide. Baik, ini adalah promosi-promosi Scriptsign. Sekian dari presentasi kami hari ini. Kami dari Scriptsign, saya Arni Melani Sinaga, teman saya ada Irsyad Ansori, ada Muhammad Ridwan, dan juga Almaro Sana. Mohon maaf untuk kata atau salah perbuatan yang kami lakukan selama presentasi tadi. Sekian presentasi dari Scriptsign. Terima kasih.